sekarang karena Anda membawa Nabi, ini yang akan kami bantah, ini yang akan kami bongkar bahwasanya Anda kalau literasinya masih kurang, literasinya masih miskin, ya masih fukoro Anda literasinya, jangan asal ngomong gitu loh, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Videonya ya. Luar binasa karomah Habib ini, jarinya bisa menyala seperti senter. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu, jadi pencahayaannya dari jarinya gitu. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, kayak senter. Bisa tak bos? Apa? Itu jarinya nyala. Nyala. Ya bisa bos, bisa. Zaman dulu loh ya bisa. Iyalah kalau dulu. Ya enggak, kalau saya tuh bisa zaman dulu kayak gitu. Ya tinggal nyari kunang-kunang aja saya taruh di sini. Kan buat baca kitab cukup itu kunang-kunang itu bos ya. Cukup kunang-kunang 2, 3 aja terus ini cukup sudah buat baca kitab zaman dulu. Zaman ya. dulu kan banyak kunang-kunang. Oke, lanjut bos. Ketuk pintunya oleh Al Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Astagfirullahaladzim. Ya orang-orang awam percaya aja karena mereka bilangnya itu karomah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita lihat komentar-komentarnya, ya alhamdulillah lah ya. Banyak yang nggak percaya juga sih kalau kita lihat komentarnya di sini. Artinya sudah banyak yang sadar bahwa selama ini apa yang mereka ceritakan itu adalah khurafat. Zaman Rasulullah dahulu penerangnya ketika malam hari ya api. Kita bukannya nggak percaya sama cerita Habib itu ya. Kita mempercayai cerita itu sih nggak juga, mengingkari nggak juga. Soalnya nggak tahu orangnya seperti apa yang punya karomah itu. Kita nggak baca biografinya, bos ya. Nggak baca terus nggak ketemu juga orangnya, gitu bos. Oke. Tapi kami tidak menafikan adanya karomah. Kami juga tidak bilang bahwasanya karomah yang kayak disebutin Habib itu bener adanya, ya enggak gitu. Zaman sekarang intinya kalau zaman sekarang tuh ya nggak usah cerita yang terlalu heroik kayak superhero kayak kesaktian, nggak laku pak, nggak laku ya sekarang itu. Kenapa nggak laku? Ya karena yang ngomong nggak bisa juga, kecuali kalau yang cerita itu ada karomahnya juga terus cerita kayak gitu, orang masih mempertimbangkan tuh ya. Kecuali dia nggak sengaja sambil cerita kayak gitu, dia nggak sengaja tiba-tiba terbang sendiri, wah itu keren, itu bisa dipercaya itu. Kalau sekedar cuma membangga-banggakan kayak gitu ya terserah lah ya, terserah mereka yang cerita dan terserah orang nggak percaya gitu. Soalnya nggak percaya ya nggak berdosa, percaya ya nggak berdosa. Ya nggak berdosa, nggak ngeliat sendiri mau apa kan itu, nggak percaya. Cuma kita juga nggak mengolok-olok, maksudnya kita juga nggak memandang rendah orang kan gitu bos ya. Nggak percaya hak kita, tapi kita tidak merendahkan orang ya, karena perintahnya kan jelas, la yashur qaumun min qaumin kan begitu bos ya. Oke. Sekarang kita akan lihat alasan Dodi Sefriadi Wahabi ini nggak percaya, kenapa alasannya tuh ya. Artinya sudah banyak yang sadar bahwa selama ini apa yang mereka ceritakan itu adalah khurafat. Zaman Rasulullah dahulu penerangnya ketika malam hari ya api, yang bisa kita sebut sekarang seperti obor atau pelita gitu ya. Nggak ada ceritanya Rasulullah dan para sahabat karena saking mulianya tangannya hidup, jadi nggak butuh obor, nggak butuh pelita ya, cuman cerita-cerita kaum Ba'alawi aja yang seperti itu, seolah-olah kayak lebih hebat daripada Rasulullah dan para sahabat. Kita bukan nggak percaya adanya karomah ya, sebagai muslim ya kita percaya bahwa karomah itu ada, tetapi apa yang diceritakan oleh mereka itu bukan karomah, itu hanya dongeng saja, dongeng-dongeng kesaktian. Ini yang akan kami bantah. Anda pak nggak percaya karomah juga nggak apa-apa, hak Anda. Kami juga bebas-bebas saja nggak mempercayai itu ya. Tapi Anda bawa Nabi pak, Anda bawa Nabi. Oke, karomah Anda kan ada tuh karomah kayak gitu yang bisa bersinar ya, memancarkan cahaya.
Masa dengan karomah seperti itu bisa lebih unggul daripada Nabi karomahnya? Ya, lebih unggul dari mukjizat atau lebih unggul dari sahabat karomahnya? Ya enggak lah, enggak sama sekali. Receh itu. Kan receh. Receh loh. Ya kan dibanding dengan mukjizat Nabi. Oh, mukjizat Nabi Ya. lebih besar Iya. Al-Qur'an. Iya, makanya masa gara-gara jarinya bisa nyala umpamanya ya. Ini sudah lebih hebat dari Al-Qur'an. Kan konyol Anda, Pak ya. Logikanya dipakai, Pak, dipakai. Apapun karomah-karomah para wali itu bukan melegitimasi bahwasanya mereka itu lebih hebat dari Nabi atau lebih bersahabat, enggak. Beda konteks ini, Pak. Oke, sekarang karena Anda membawa Nabi, ini jangan kali bantah. Ini yang akan kami bongkar bahwasanya Anda kalau literasinya masih kurang, literasinya masih miskin, ya masih fukoro Anda literasinya, jangan asal ngomong gitu loh, oke? Banyak yang lebih hebat dari itu karomah-karomah Nabi, maksudnya bisa memecah bulan, tuh hati saya jelas itu Pak, Nabi bisa membelah bulan, Isra Mi'raj, ya bisa di sela-sela jari-jarinya bisa mengeluarkan air, kan begitu, bisa membuat makanan semakin banyak, ya. Lebih hebat mana? Cahaya tidak bisa bikin orang kenyang ya, dengan memperbanyak roti atau memperbanyak gandum tuh itu lebih bisa bikin orang kenyang ya. Ya lebih hebat memperbanyak makanan bos daripada cahaya ya. Cahaya kunang-kunang bisa ya bos ya, kunang-kunang bisa terbang, burung bisa burung bisa. ya. Tapi apakah burung bisa memperbanyak makanan? Nggak bisa. Kunang-kunang menggandakan gandum ya nggak bisa. Ya lebih hebat ini Pak, kan gitu ya. Lebih hebat mukjizat Nabi, kan begitu bos. Oke, karena hubungannya dengan cahaya ini ya, karena hubungannya dengan cahaya dan Anda bawa Nabi. Kalau gitu silakan simak video-video ini. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, suatu ketika, Siti Aisyah menjahit pakaian di waktu sahur, tiba-tiba jarumnya terjatuh dan hilang, kebetulan obor penerang juga kebetulan mati. Kemudian Rasulullah datang, dan seisi rumah pun menjadi terang karena pancaran dari cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah pun menemukan kembali jarumnya untuk menjahit. Aisyah lalu berkata, betapa terangnya cahaya dari wajahmu wahai Rasulullah. Rasulullah menyambung ucapan Siti Aisyah, celakalah bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku. Mendengar ucapan Rasulullah, Siti Aisyah pun bertanya, siapakah mereka yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Orang yang pelit, ia tidak akan bisa melihat wajahku, jawab Rasulullah. Siti Aisyah kembali bertanya, siapakah yang dimaksud orang pelit? Rasulullah SAW pun menjawab, ia adalah orang yang tidak bersalawat ketika mendengar namaku. Nah itu tadi Pak ya. Itu tadi sebuah cerita. Silakan dicari referensinya Pak ya, silakan dicari ya. Kemudian Anda menyinggung-nyinggung tentang sahabat Nabi. Anda sebenarnya kalau masalah sahabat Nabi bisa mencari di hadis-hadis ada, bos ya. Kemudian di kisah-kisah para sahabat itu ada karomah-karomah macam-macam lah, bos ya. Oke, karena Anda menyinggung karomah cahaya ya, silakan tonton video ini, Pak. Adalah Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, Qutadah bin Nu'man, dan Qais bin Hashim. Mereka berempat sedang membaca Al-Quran di sudut perkemahan, papar sahabat itu. Pasukan kami, lanjut sahabat, menjadi kocar-kacir akibat serangan itu yang cukup mendadak. Pasukan musuh menyerang dengan terus-menerus sehingga kami kewalahan, apalagi kondisinya gelap gulita. Musuh seperti hafal betul daerah tersebut. Dalam kegelapan malam, kami tidak mampu menghalau mereka. Namun tiba-tiba ada beberapa cahaya yang muncul. Nampak dari mulut Zaid bin Haritsah cahaya berkilauan seperti cahaya matahari. Kemudian dari mulut Abdullah bin Rawahah keluar sinar seperti cahaya rembulan, kisah sahabat tersebut. Lantas, ada cahaya lagi dari mulut Qais bin Hashim dan Qatadah bin Nu'man keluar cahaya seperti bintang. Kami akhirnya bisa melihat musuh. Anehnya mereka tidak bisa melihat kita, tandasnya. Akhirnya pasukan musuh terpukul mundur. Pasukan umat Islam bisa membalas serangan itu lewat. Oke, itu saja bos untuk menanggapi Bang Dodi Sefriadi si paling tahu segalanya nih bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.